Kantor DPW PSI DIY digeruduk, massa minta tangkap Ade Armando. Tiga bocah di Purworejo, Jawa Tengah ditemukan tewas mengapung di sungai. Mengenal si mantap sejagat, capaian luar biasa inovasi pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, menemani waktu Anda saat ini akan kami sajikan beragam informasi dan berita menarik dari Yogyakarta dan daerah lainnya, edisi Selasa 5 Desember 2023. Bersama saya Salma Majidah, inilah Lensa 44 Malam selengkapnya. Kami awali informasi pertama, pemirsa. Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman mendatangi kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia melakukan orasi atas penyebaran kabar bohong atau hoax yang tidak sesuai fakta hukum oleh Ade Armando. Massa juga meminta adanya langkah politik yang konkret terhadap Ade Armando. Puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman mendatangi kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi ini akibat dari adanya pernyataan politikus PSI Ade Armando soal politik dinasti. Rombongan massa diawali dengan pasukan bergodo dengan menaiki andong dan menuju ke depan kantor DPW PSI DIY dengan berjalan kaki. Massa tampak mengenakan sorjan dan blangkon sembari membawa poster yang bergambar Ade Armando dengan tanda silang di bagian wajah. Dalam perjalanan menuju kantor DPW PSI DIY, warga sempat dihadang oleh aparat kepolisian yang membuat suasana tegang terjadi beberapa saat. Setelah adanya diskusi, massa pun diizinkan untuk melakukan aksi di kantor DPW PSI DIY dan melakukan orasi selama kurang lebih 1 jam. Dijelaskan oleh Ketua Sekber Keistimewaan DIY sekaligus inisiator aksi Widi Hasto bahwa tuntutan yang dilemparkan pada PSI yakni pihaknya meminta adanya langkah politik yang konkret terhadap Ade Armando. Selain itu, pihaknya juga meminta aparat kepolisian untuk menangkap Ade Armando karena telah melakukan penyebarluasan kabar bohong atau hoax yang tidak sesuai fakta-fakta hukum. Adalah aspirasi masyarakat. Ya, kami aspirasi masyarakat menyuarakan kepentingan masyarakat DIY yang kita tahu bahwa perjuangan Undang-Undang Keistimewaan itu melalui proses yang sangat panjang dan Yogyakarta kita tahu dia menjadi bagian sah dari NKRI sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak bisa begitu saja dilecehkan oleh kader PSI dan kita kasih waktu sampai hari Rabu 2 hari untuk PSI melakukan sikap. Tadi kita sudah dengar, ya kita menyampaikan kalau tidak ada sikap yang jelas dari PSI kepada Ade Armando, kita rakyat Jogja akan bersihkan simbol-simbol PSI di Jogja. Kita akan bersihkan PSI dari Yogyakarta dan tadi kader-kader PSI tidak keberatan. Aksi massa ini turut disambut oleh pengurus DPW PSI DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris DPW PSI DIY Ari Hidayat. Tadi teman-teman sampaikan bahwa kami PSI mendukung dan paham sejarah tentang keistimewaan Jogja dari Indonesia Merdeka sampai kemarin perjuangan untuk Undang-Undang Keistimewaan. Kami sangat mendukung dan paham sejarah di situ. Yang kedua, nanti
teman-teman aspirasi dari demo tadi juga kita sampaikan ke DPP. Secepatnya kita usahakan secepatnya 2 hari ini ya. 2 hari ini kita akan bikin untuk rilis. merespon rilis apa yang seperti disampaikan teman-teman dari tadi yang menyampaikan aspirasi di sini seperti itu. Maman Usman. Kita sampaikan ke DPP untuk segera untuk merespon apa yang disampaikan teman-teman tadi. Masa pun memberikan tenggat waktu kepada pihak PSI selambat-lambatnya 2 hari untuk menentukan sikap tegas. Apabila tidak juga diindahkan, maka masa pun mengancam membersihkan alat peraga kampanye PSI di Yogyakarta. Apabila dengan adanya ancaman tersebut, pihak PSI tidak juga menentukan sikap, masa siap untuk menghancurkan kantor PSI DIY. Dari Yogyakarta, Aurora Rahma, Adi TV. Sementara itu pemirsa, buntut ujaran kontroversi Ade Armando yang menyebut konstitusi DIY sebagai dinasti politik dalam jumpa persnya, Senin kemarin membuat DPRD DIY mendesak aparat hukum dan kepolisian untuk menangkap Ade Armando. Pihaknya menuntut agar Ade Armando dibawa ke pengadilan dan dilakukan proses hukum. Buntut pernyataan Ade Armando yang dinilai sakiti masyarakat Yogyakarta terkait konstitusi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dinasti politik, membuat Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto turut angkat bicara dalam jumpa persnya di kantor DPRD DIY Senin kemarin. Eko menegaskan bahwa pernyataan Ade Armando tersebut tidaklah benar karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang keistimewaan DIY sudah sesuai dengan Pancasila dan sah secara konstitusional. Namun karena video pernyataan Ade Armando tersebut telah menyebar, Eko Suwanto berharap aparat hukum bertindak tegas agar Ade Armando dapat diproses secara hukum. Mengingat Keraton Yogyakarta dan Pakualaman di masa pemerintahan Republik Indonesia hingga pasca kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran perjuangan hebat yang dikenal sebagai Maklumat 5 September 1945, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah menghibahkan 6 juta gulden guna mendanai roda pemerintahan kala itu saat ibu kota negara pindah ke Yogyakarta. Sehingga penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY yakni Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Pakualam ke-10 dilantik secara sah dan konstitusional secara hukum dan Pancasila. Saya kira itu sesuatu yang dilakukan dengan sadar. Jadi prinsipnya setiap tindakan, setiap ucapan, setiap apa yang dilakukan ini memiliki konsekuensi. Nah, tinggal bagaimana kemudian aparat penegak hukum ini sekaligus untuk memberikan pembelajaran bagi semua. Ini harapan kita sebenarnya melakukan proses hukum agar kemudian nanti biar pengadilan yang menilai. Dari adanya kasus Ade Armando tersebut, DPRD DIY sepakat bahwa penting untuk memahami sejarah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, utamanya bagi para politikus agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV. Informasi lainnya pemirsa, nasib naas dialami 3 bocah warga Purworejo, Jawa Tengah. Ketiganya ditemukan meninggal dunia di sungai yang letaknya tak jauh dari rumahnya pada Senin malam. Saat ditemukan, ketiganya terpisah dan dalam keadaan mengapung.
Tim Basarnas yang dibantu sejumlah relawan tiba di Dusun Curug Beduk, Desa Jati, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Usai mendapatkan laporan adanya 3 bocah yang belum kembali hingga Senin malam. Menurut saksi, 3 bocah tersebut terakhir terlihat sedang bermain air di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Setelah dilakukan pencarian beberapa jam, 1 anak atas nama Muhammad Ramdhani berhasil ditemukan di tepian sungai dalam kondisi mengapung. Tim pun kembali menyisiri sungai dan kembali menemukan Mufid Khairul Naja yang berjarak beberapa meter dari lokasi korban pertama ditemukan. Berselang 1 jam kemudian, Nala Seta Aprilio juga ditemukan di sela-sela kayu. Ketiganya ditemukan mengapung dan dalam keadaan meninggal dunia. Dari keterangan warga, kejadian naas tersebut bermula saat orang tua dari salah satu korban mencari keberadaan anaknya yang hingga malam belum kembali ke rumah. Mendengar kabar tersebut, warga pun ikut mencari dan menyisir di sepanjang sungai. Usai dilakukan penyisiran hingga malam, ketiga bocah tersebut belum ditemukan dan orang tua korban menghubungi pihak Basarnas Purworejo. Pada penemuan pertama pada jam 9.03 ini ditemukan atas nama Nahla Seta Aprilio. Ini sekitar umurnya 9 tahun, kelas 3 SD. Ini dari anak Pak Muniran. Terus kemudian tadi baru saja kita temukan lagi juga lebih jam 10 jam 10.30 juga ditemukan yang terakhir atas nama Mufid Khairul Naja. Ini kelas 5 SD, sekitar usianya 11 tahun perkiraan. Kebetulan yang terakhir ini agak sulit karena ada yang terjepit sehingga setelah air mulai surut dan aliran tidak begitu deras, dari tim pencari, relawan dan seluruh masyarakat yang ada, ditemukannya tadi sekitar jam 22.30 menit. Usai dievakuasi, ketiga korban langsung diserahkan ke masing-masing keluarga untuk dimakamkan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Tim Liputan Adit TV. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya mengenal Si Mantap Sejagat, capaian luar biasa inovasi pelayanan publik. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Lensa 44 Malam. Ganti sarapanmu dengan yang praktis. Menu sarapan roti gembong gede udah siap. Sekarang sarapan gak perlu ribet. Abadikan peristiwa penting dan menarik di sekitar Anda. Mulai dari info wisata, review kuliner, adat dan budaya, tempat hits, serta berita viral. Abadikan melalui sorotan lensa kamera dan kirimkan liputan atau video vlog Anda ke redaksi kami. Untuk kita rasa soto banyaknya sendiri dan Nexa ini sangat bicara mengenai monyet. Saksikan Lensa Netizen setiap hari Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Adit TV. Duwe acara ning sing duwe acara niku majikan kula. Oh, darane. Sapa? Loh, Neng sanggar apa? sanggare Bu Hanum. Oh. Hebohnya kamu di dunia maya, viralnya kamu tuh menggugah hatinya Mbak Hanum Rais.
Ya, Estu. Mbak Hanum Rais menika kepengin sliramu kuwi engko tampil utawa Nggih. mayang eneng kono ning sanggare Mbak Hanum. Giong lungguhi tanganku wong. Wong ngatos-atos kok kiai yo yak-yakan. Rasain Lho, didukane malah gur mesam-mesem. Anakku ora mesti kami kudune iki lho mayang ning sanggar iki nggone Mbak Hanum. Sing mayang sanggar gane Mbak Hanum Piye, niku yo, Mas Di? Yusuf Ansor. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa 44 Malam bersama saya Salma Majidah. Pemirsa, sukses dalam melakukan penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang diberi nama Si Mantap Sejagat berhasil meraih top 5 capaian luar biasa inovasi pelayanan publik tahun 2023 dari Kemenpan RB. Inovasi layanan publik di Bantul tersebut telah direplikasikan di sebagian besar puskesmas di Bantul serta telah diadopsi di sejumlah negara tetangga. Beragam prestasi dan penghargaan memang telah banyak diraih oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Berkat keseriusan dan sinergi lintas sektoral demi mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Baru-baru ini, daerah berjuluk Bumi Projo Taman Sari kembali meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Penghargaan tersebut disematkan berkat hadirnya Si Mantap Sejagat yang berhasil menjadi top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation atau prestasi luar biasa dalam inovasi pelayanan publik tahun 2023. Si Mantap Sejagat atau Sistem Manajemen Terpadu Kesehatan Jiwa Jaga Masyarakat merupakan sebuah inovasi dari salah satu perawat Puskesmas Kasihan 2, Siti Mulyani, yang dinilai terbukti berhasil dalam melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sistem layanan ini turut melibatkan lintas sektoral, baik tenaga kesehatan, TNI Polri, Linmas, hingga tingkat pemerintah daerah. Tak hanya melakukan penanganan dengan penerapan sistem yang ada, tak sedikit ODGJ yang telah dinyatakan pulih dan kembali di tengah masyarakat, menikah dan bekerja sebagai manusia normal. Ini adalah layanan bagaimana memberikan layanan cepat yang dulu berbasic di rumah sakit, kita kenalkan pengobatan layanan itu di masyarakat. Sehingga layanan ini mudah, dekat, murah, efektif dan efisien. Selanjutnya setelah dilakukan perawatan, kemudian mereka secara emosi, secara kondisi mentalnya itu akan lebih stabil, maka kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan. Sehingga ODGJ yang dulu sudah lupa bagaimana caranya mandi, sudah lupa bagaimana dia punya tanggung jawab misalnya bekerja, itu dilatih oleh tim RBM atau rehabilitasi berbasis masyarakat yang ada di wilayah kami, kemudian mereka memiliki kemampuan untuk pulih tersebut. Gangguan jiwa memang bisa terjadi pada siapa saja, bahkan generasi Z saat ini yang juga dinilai rawan akan potensi tersebut. Sehingga dengan menerapkan sistem yang lebih tertata, sistematik dan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan, inovasi layanan publik tersebut oleh pemerintah Kabupaten Bantul rencananya bakal direplikasikan di seluruh puskesmas di 17 Kapanewon yang ada. Namun pihaknya mengakui masih kekurangan tenaga psikolog. Anak-anak milenial dan post milenial kita itu ternyata lebih rentan daripada generasi X, generasi Y dan generasi Z kita. Fenomena seperti ini juga patut kita waspadai. Maka kita berketetapan ya pemerintah Kabupaten Bantul untuk mereplikasi 5 jiwa itu ke seluruh puskesmas. Tapi kita masih menghadapi tantangan kekurangan SDM, terutama psikolog. Ini kita punya lowongan nih, sekaligus nanti kita umumkan. Kita ingin melengkapi puskesmas ini psikolog-psikolog yang nanti
kita berikan amanat ya dan tanggung jawab bersama-sama dengan TPKJM, tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat yang baru terbentuk di 11 Kapanewon. Dari 17 kurang 6 Kapanewon, nanti akan kita sempurnakan pembentukan TPKJM. Jadi kita ingin antara pembangunan kesehatan badan dan kesehatan jiwa ini lebih seimbang. Simantap Sejagat merupakan hasil transformasi dari inovasi layanan Gelimas Jiwo atau Gerakan Peduli Masyarakat Kesehatan Jiwa yang di tahun sebelumnya telah direplikasi oleh 14 puskesmas dari 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Bantul. Gelimas Jiwo juga telah berhasil meraih Top 99 dan Top 45 inovasi skala nasional dari Kemenpan RB. Program tersebut tak hanya melatih para kader untuk dapat mengidentifikasi dan memetakan ODGJ tiap wilayah, tapi hingga proses pasca rehabilitasi. Lewat Simantap Sejagat, ODGJ yang telah melewati proses rehabilitasi akan diberi bekal kemampuan sesuai dengan minat dan bakat agar dapat berbaur di masyarakat. Dengan menerapkan sistem layanan yang mudah diakses, dekat dan murah, program tersebut juga mengedepankan layanan daycare, rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat, respon kasus, serta pembebasan pasung. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adit TV. Pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Bantul menyelenggarakan Forum Pentahelix guna mewujudkan sektor pariwisata yang berkualitas. Dalam forum tersebut, pihaknya turut menggandeng sejumlah perguruan tinggi di DIY untuk membantu meningkatkan potensi kualitas desa wisata untuk menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara. Sebagai salah satu lokomotif perekonomian di Kabupaten Bantul, sektor pariwisata kini terus dipacu untuk makin melaju dan berkembang agar bisa menarik gerbong ekonomi industri, pertanian, dan jasa-jasa lainnya. Salah satunya melalui kerjasama Pentahelix yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Bantul. Terkumpul dalam forum bertema Sambang Desa Wisata, bertempat di Desa Wisata Giriloyo, Imogiri, Bantul. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya tak hanya menghadirkan perangkat daerah dan pelaku desa wisata, namun juga turut menggandeng perguruan tinggi yang ada di DIY. Tajuk utamanya melaksanakan promosi 12 desa wisata prioritas dan juga pitching program kegiatan perguruan tinggi dalam pendampingan desa wisata. Melalui peran kampus untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dengan sinergi Tridharma Perguruan Tinggi, diharapkan potensi pariwisata di Kabupaten Bantul dapat lebih berkembang dan berkualitas sehingga mampu mendatangkan lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi nanti dengan tadi udah dides ya antar perguruan tinggi, nanti perguruan tinggi itu berperan apa setelah ini? Dengan 12 wisata itu kita bagi-bagi, oh perguruan tinggi A mensupport apa di desa ini, perguruan tinggi B apa di desa. Jadi terus menerus dia akan membangkitkan semangat desa wisata itu untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap masyarakat sekitar juga. Jadi perguruan tinggi ikut bantu mendampingi. Dia keunggulannya apa, nanti didampingi terus. Entah itu bagaimana packagingnya, bagaimana wisatanya, bagaimana promosinya, dan sebagainya. Itu salah satunya itu. Kalau dari kampus untuk pariwisata mendukung Mas ya. Kebetulan kita dari Stikes Akbidkio itu kan kesehatan. Jatuhnya kita mungkin kayak mengadakan pelatihan dan lain-lain untuk desa pariwisata kita dukung sih Mas. Untuk sebagai menggandeng desa pariwisata Mas ya. Terus dari kita juga ada pengabdian sama KKN di desa Timbul Harjo. Nah itu juga sebagai bentuk partisipasi kampus ke desa pariwisata Mas. Seperti itu.
Diketahui Bantul sendiri memiliki 50 desa wisata yang menyuguhkan berbagai potensi atraksi kesenian dan budaya. Melalui keterlibatan pihak-pihak lainnya, desa wisata didorong untuk terus meningkatkan kualitasnya. Utamanya melalui forum kerjasama Pentahelix ini yang diyakini mampu mewujudkan kualitas pariwisata Kabupaten Bantul sehingga berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat Bantul. Kerjasama Pentahelix ini melibatkan pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas pelaku wisata serta media. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Aditi TV. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta kembali mengukuhkan 3 guru besar dalam sidang terbuka Senat di Amphitheatrium Gedung Utama Lantai 9 Kampus 4 UAD Yogyakarta. Dengan ditambahnya 3 guru besar, maka Universitas Ahmad Dahlan kini memiliki total 36 profesor. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta kembali mengukuhkan 3 guru besar dalam sidang senat terbuka di Amphitheatrium Gedung Utama Lantai 9, Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 3 guru besar UAD yang dikukuhkan tersebut yakni Profesor Nani Sulistiani, Profesor Imam Riyadi, dan Profesor Tole Sutikno. Dalam pengukuhannya sebagai guru besar, Profesor Nani Sulistiani menyampaikan pidato berjudul Pendekatan Eksplorasi Antibiotik, sedangkan Profesor Imam Riyadi menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Peran Cyber Security dalam Peningkatan Keamanan Sistem Informasi untuk Kemaslahatan Umat. Sementara Profesor Tole Sutikno menyampaikan pidato pengukuhan guru besar berjudul Teknologi Transportasi Listrik Masa Depan berbasis kendali vektor dan artificial intelligence. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Muklas dalam sambutannya menyampaikan bahwa dikukuhkannya 3 profesor ini menambah jumlah guru besar yang ada di UAD menjadi 36. Pihaknya berharap dengan pencapaian guru besar ini bisa memenuhi target Universitas Ahmad Dahlan di tahun 2027, yakni mampu mencapai sebanyak 148 guru besar. Hal tersebut guna menjaga marwah akademik dan keilmuan di UAD dan Persyarikatan Muhammadiyah. UAD saat ini jumlahnya 36. Sebetulnya 37. Ya, 17 dari rahim UAD, 20 NIDK, tapi yang satu sudah meninggal, jadi sekarang tinggal 16. Walaupun makanya tadi ada mungkin bertanya-tanya, yang saya laporkan ini ada 16 guru besar kok tadi Pak Tole Sutikno guru besar yang ke-17. Nah, yang satu sudah meninggal, sehingga urutannya tetap kita pakai. Kita berharap dengan pencapaian guru besar dengan dalam bentuk pertambahan jumlah guru besar di lingkungan UAD ini akan dapat memenuhi target kami, karena insya Allah kami sedang berupaya keras untuk bisa mencapai target. Kalau dari BPH mentargetkan di tahun 2027 20% dari 740 jumlah dosen kita. Jadi kami ditargetkan 148 guru besar di tahun 2027. Acara sidang senat terbuka yang berlangsung pada Senin pagi ini berjalan dengan lancar dan khidmat, yang juga dihadiri oleh seluruh guru besar serta sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Aditi TV. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya kelompok wanita tani asal lereng Merapi sukses budidaya sayur organik dengan tumpang sari. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Lensa 44 Malam.
Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan Galeri Halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Ketemu lagi kita di reportase weekend. Tentunya kita akan menemani Anda di akhir pekan ini dengan beragam informasi dari Amerika Serikat dan juga mancanegara. Kami menyampaikan berbagai berita dan juga cerita-cerita yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco bekerja sama dengan San Francisco Zoo and Gardens meluncurkan program konservasi hewan langka Indonesia. Walau baru mulai beroperasi 3 tahun lalu, Wiwas Tempeh milik diaspora Indonesia di Woodlands, Texas telah berhasil melakukan penetrasi pasar. Beragam produk teknologi mutakhir tampil di pameran elektronik konsumen atau CES 2023 di Las Vegas. Pemirsa, tentunya di reportase weekend kami sudah menghadirkan berbagai informasi yang menarik dan juga menginspirasi kita semua. Jadi kapan kamu selesai kuliah? Iya ya, secepatnya. Kegagalan, kecemasan, dan tekanan sering membuat manusia berputus asa. Sadar Dip, ternyata dia punya banyak masalah. Udah, kamu tenang dulu. Gimana kalau kita bawa dia ke puskesmas? Sudah saatnya lingkungan sadar untuk memanusiakan manusia, tidak hanya mendengarkan cerita mereka, tetapi membantunya dengan berkonsultasi ke layanan psikologi di puskesmas terdekat akan meringankan beban dan lebih memberikan hak kesehatan jiwa untuk manusia. This program is in collaboration with Chillax UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi and welcome to News Corner with me Amalia Lestari. With me Yusuf Cahyo. With me Devi Trisnasari. With me Yuga Utama. Enjoying the fresh Menoreh Hills is not complete without tasting this culinary. Ingkung Gunung. Meanwhile, thousands of old and antique motorcycles decorated the streets in Yogyakarta and filled the parking lot of Jogja Expo Center. The national competition of Jemparingan Mataraman of the village of Ngayogyakarta Hadiningrat is held back after being absent for 2 years. And for the next 30 minutes, we will present to you some interesting information. Goodbye. Bye. Terima kasih telah menyaksikan Lensa 44 Malam bersama saya Salma Majidah. Pemirsa, berlatar belakang pengembangan ekonomi umat, pimpinan cabang Muhammadiyah Muntilan Magelang, Jawa Tengah belakangan kian memberi perhatian terhadap amal usaha di bidang ekonomi. Salah satunya menggelar icip-icip barang lezatmu dengan produk unggulan mie instan berbahan mokaf. Banyaknya sumber daya manusia warga Muhammadiyah yang unggul dan telah terbukti mampu mengembangkan amal usaha bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kesehatan, menggugah Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Muntilan Magelang, Jawa Tengah untuk mengembangkan amal usaha kegiatan di bidang ekonomi. Bahkan, amal usaha ekonomi Muhammadiyah belakangan semakin menjadi perhatian Persyarikatan Muhammadiyah baik dari pusat hingga ranting. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat PCM Muntilan adalah dengan menyelenggarakan icip-icip barang lazismu.
sekaligus sebagai pengenalan mie instan produk Muhammadiyah yang saat ini tengah gencar digalakan di tengah warga persyarikatan, yakni produk mie instan yang unggul tak hanya karena berbahan dasar tepung singkong atau mokaf, namun juga karena rendah gula dan tanpa pengawet sehingga lebih sehat dikonsumsi. Kenapa kita menangkap peluang ini? Karena kita dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat berharap dengan adanya produk mie Liyatmu ini bisa memberdayakan untuk majelis-majelis yang lain. Dalam hal ini mungkin bidang ekonomi, nanti bisa menangkap peluang ini yang akan menjadi kegiatan yang menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi secara ekonomi kita berdayakan, ditangkap oleh bidang ekonomi bisa menghasilkan istilahnya keuntungan seperti itu. Mie Liyatmu ini yang pertama prosesnya tidak seperti mie instan yang lain. Jadi mie Liyatmu ini diproses dengan oven yang pertama. Yang kedua tanpa micin. Yang ketiga tepungnya itu bentuk tepung mukaf, jadi lebih aman untuk pencernaan. Terus yang keempat pewarnanya itu pewarna alami, dari kunyit. Jadi insya Allah produk ini akan aman dikonsumsi oleh kita semuanya. Kegiatan ini suatu kegiatan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat PCM Muntilan, mencoba untuk memantik kepada yang berkepentingan untuk bisa memberdayakan, bisa meningkatkan ekonomi, bisa mengembangkan ekonomi yang ada di Muntilan. Kami saat ini bergembira bersama Muhammadiyah di cabang Muntilan dengan masak bersama, cicip bersama mie lezat. Dengan harapan kedepannya nanti cabang Muntilan bisa lebih berkembang lagi, bukan hanya produk mie, namun bisa kepada produk-produk yang lain yang itu bermanfaat bagi masyarakat. Dalam acara yang digelar di Gedung Darul Arkom pimpinan cabang Muhammadiyah ini, ratusan porsi mie instan ludes dinikmati warga Muhammadiyah Muntilan yang hadir dalam waktu 2 jam saja. Tak tanggung-tanggung, penyajian mie instan melibatkan bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Muntilan. Bak chef profesional, mereka menyiapkan, memasak, hingga menyajikan dan melayani para warga yang hadir. Ini saya mencoba untuk yang mie goreng, rasanya beda dengan mie instan yang lain yang biasa itu, tapi dan ini yang paling adalah tidak terlalu berminyak. Oke, mie instanmu oke, dan siap untuk bersaing dengan mie yang lain. Rencananya, pimpinan cabang Muhammadiyah Muntilan akan menjadi distributor mie instan berlabel dagang lezatmu tersebut, sehingga lebih dekat dan mudah dijangkau oleh warga yang membutuhkan. Dengan mengonsumsi produk buatan sendiri, diharapkan kemandirian ekonomi warga Muhammadiyah dapat semakin kuat dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, Adi TV. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 146 pemancing dari daerah istimewa Yogyakarta meriahkan lomba mancing yang digelar Kartika Resto dan Cafe, Kelurahan Keranggan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Selain sebagai ajang silaturahmi antar mancing mania, lomba ini digelar untuk meningkatkan gizi masyarakat dengan mengkonsumsi ikan. Seperti inilah kemeriahan lomba mancing lele yang digelar di Kartika Resto, Pendukuhan Kilung, Kelurahan Keranggan, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lomba bertajuk Kartika Launch Fishing Turnamen ini diikuti sekitar 146 angler dari seluruh daerah di Yogyakarta, mulai dari Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta hingga Kabupaten Gunung Kidul. Selain memperebutkan hadiah jutaan rupiah untuk beberapa kategori, dalam perlombaan ini juga memperebutkan jackpot berupa ikan berpita.
Untuk jenis ikan yang diperlombakan kali ini adalah ikan lele dengan total sejumlah 2 kuintal. Sejumlah peserta yang berhasil mendapatkan ikan berukuran jumbo mengaku senang dan berharap event ini dapat rutin digelar. Gimana rasanya bisa dapat ikan yang besar lagi? Senang sekali. Sulit nggak tadi ngangkatnya? Tidak. Sering ikut mancing ini ya? Iya. Pengennya gimana Pak? Besok kalau ada ya dikabar-kabari. Pengen mancing lagi ya? Iya, lumayan. Nanti ikannya buat apa Pak? Ya, digoreng lah. Untuk putu-putu nih. Datang dari mana Pak? Sandin. Sandin, Bantul gitu. Oke. Selain sebagai ajang silaturahmi antar mancing mania, lomba ini digelar untuk meningkatkan gizi masyarakat dengan mengkonsumsi ikan. Silaturahmi sesama bisa meningkatkan mancing mania di daerah istimewa Yogyakarta. Asli kalurahan. Sertanya dari mana aja nih Pak? Macam-macam, ada yang dari Jogja juga, ada dari Sleman, Gunung Kidul, bahkan ada Robesan tadi, Bantul juga. Kalau total peserta ada berapa? Total peserta ada 146. Ya. Dibatasi Pak ya? Iya, dibatasi. Ikannya ada 2 kintal. Jenis ikan yang dipancing apa Pak? Lele. Dengan adanya kolam pemancingan ini cukup positif respon masyarakat, yang jelas bisa meningkatkan protein masyarakat. Yang pertama, yang kedua meningkatkan, karena dikelola oleh Bumkal, akan meningkatkan PAD, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan dalam hal perikanan. Rencananya kegiatan lomba mancing di Kartika Resto ini akan rutin digelar. Selain sebagai ajang promosi, perlombaan ini juga sekaligus menjadi sarana rekreasi keluarga yang ingin menikmati kuliner dan hobi memancing. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV. Pemirsa, kelompok wanita tani asal lereng Gunung Merapi sukses memberdayakan ekonomi keluarga melalui budidaya aneka sayuran organik secara tumpang sari. Melalui cara sederhana namun efektif tersebut, dalam 1 tahun ini telah memberikan omset hingga puluhan juta rupiah. Setiap hari yang dikerjakan para ibu rumah tangga dalam kelompok wanita tani Kenari Sejahtera, Desa Ngargosuko, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang ini adalah pergi ke ladang untuk merawat tanaman sayuran. 1 tahun terakhir mereka mulai bergerak melalui budidaya aneka sayuran organik menggunakan metode tumpang sari. Aktivitas tersebut memberikan hasil yang signifikan bagi perekonomian keluarga anggota KWT Kenari Sejahtera. Dengan 21 anggota, pada musim tanam kali ini, KWT Kenari Sejahtera tengah fokus mengembangkan budidaya cabai merah besar dan buah melon super. Sebelumnya, KWT dari lereng Merapi ini juga sukses memanen bawang merah, timun, sawi, dan cabai rawit organik. Dengan pola tumpang sari yang menggunakan lahan seluas sekitar 1.000 meter, setiap anggota mendapatkan keuntungan Rp200.000 per minggunya. Para anggota KWT menilai selain sehat untuk dikonsumsi, sayuran yang ditanam secara organik juga memiliki nilai lebih di pasaran bila dibandingkan dengan sayuran non-organik. Untuk penjualannya dilakukan melalui 1 pintu yang saat ini masih menyasar pasar lokal Magelang. Yang pertama kali itu cabai keriting yang besar itu Pak. Yang kedua sama bawang merah. Yang ketiga sekarang lagi panen cabai rawit merah. Meningkatkan hasil pertanian, dulunya cuman kita tumpang sari cuman cabai sama sayuran, sekarang bisa tumpang sari bawang merah sama cabai.
atau bisa ditambah tumpang sari dengan ketimun di tengah, itu bisa, berarti kan kita lebih penghasilannya lebih tambah daripada yang dulu. Nek dulu yang penting nandur lombok sudah, sama sayuran yang belum begitu perawatannya, belum begitu istilahnya dulu cak-sae, sekarang bisa pendidikan lebih maju, lebih punya tabungan akhirnya ya, dari hasil panen. Ya begitu. Para ibu rumah tangga di KWT Kenari Sejahtera juga terus berupaya membuka diri untuk terus belajar dalam meningkatkan mutu pertanian organik. Hal tersebut terus dilakukan agar kesejahteraan ekonomi dan kebutuhan kesehatan keluarga dapat tercapai. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, Adi TV. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya warga Budus Wetan sulap limbah gelas plastik menjadi piring cantik. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Lensa 44 Malam. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki lima, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Jadi kapan kamu selesai kuliah? Iya ya, secepatnya. Kegagalan, kecemasan, dan tekanan sering membuat manusia berputus asa. Sadar Dik, ternyata dia punya banyak masalah. Udah, kamu tenang dulu. Gimana kalau kita bawa dia ke puskesmas? Sudah saatnya lingkungan sadar untuk memanusiakan manusia, tidak hanya mendengarkan cerita mereka, tetapi membantunya dengan berkonsultasi ke layanan psikologi di puskesmas terdekat akan meringankan beban dan lebih memberikan hak kesehatan jiwa untuk manusia. This program is in collaboration with Chillax UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi and welcome to News Corner with me Amalia Lestari. With me Yusuf Cahya. With me Devi Trisnasari. With me Yuga Utama. Enjoying the fresh Menoreh Hills is not complete without tasting this culinary. Ingkung Gunung. Meanwhile, thousands of old and antique motorcycles decorated the streets in Yogyakarta and filled the parking lot of Jogja Expo Center. The national competition of Jemparingan Mataraman of the Palace of Ngayogyakarta Hadiningrat is held back after being absent for 2 years. And for the next 30 minutes, we will present to you some interesting information. Goodbye. Bye. Ketemu lagi kita di reportase weekend. Tentunya kita akan menemani Anda di akhir pekan ini dengan beragam informasi dari Amerika Serikat dan juga mancanegara. Kami menyampaikan berbagai berita dan juga cerita-cerita yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco bekerja sama dengan San Francisco Zoo and Gardens meluncurkan program konservasi hewan langka Indonesia. Walau baru mulai beroperasi 3 tahun lalu, Wiwas Tempeh milik diaspora Indonesia di Woodlands, Texas telah berhasil melakukan penetrasi pasar.
Beragam produk teknologi mutakhir tampil di pameran elektronik konsumen atau CES 2023 di Las Vegas. Pemirsa, tentunya di reportase weekend kami sudah menghadirkan berbagai informasi yang menarik dan juga menginspirasi kita semua. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa 44 Malam bersama saya Salma Majidah. Pemirsa, limbah gelas plastik bekas minuman kemasan jika dimanfaatkan tangan terampil dapat disulap menjadi bahan kerajinan yang artistik, unik, dan bernilai jual tinggi. Upaya daur ulang limbah gelas plastik ini dilakukan oleh ibu-ibu anggota kelompok kreasi limbah plastik Sumber Rejeki Sumber Agung Jetis Bantul. Hasil kerajinan bahan limbah tersebut dibuat untuk tempat tisu, dompet, tas, tempat minuman gelas, serta piring dengan harga mulai Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Kaum ibu-ibu di Pedukuhan Bulus Wetan, Sumber Agung Jetis Bantul ini termasuk sosok perempuan yang kreatif. Di sela-sela kesibukannya mengurus rumah tangga, masih menyempatkan diri mengelola sampah hingga membuat kerajinan tangan dari gelas plastik bekas. Hasil dari kreasi tangan anggota Bank Sampah Sumber Rejeki, gelas plastik bekas itu disulap menjadi piring, tempat tisu, dan souvenir cantik lainnya. Awalnya, gelas-gelas bekas air minum itu dipotong untuk diambil bagian bibirnya. Setelah dibersihkan, lingkaran bekas gelas minuman tersebut dirangkai menyerupai rantai, kemudian dikaitkan dengan tali agar susunan rangkaian tidak mudah lepas. Setelah tersusun, rangkaian bibir gelas tersebut dibentuk sesuai keinginan. Tak ayal, kreativitas yang dipelopori oleh Agustina Sunyi ini justru mampu membangkitkan perekonomian warganya. Di samping sebagai kampanye dan edukasi peduli lingkungan, mengingat penggunaan produk berbahan dasar plastik nampaknya belum bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Mendaur ulang adalah upaya konkret untuk mengubah sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomis. Tapi saya bangganya bisa memanfaatkan sampah yang tidak berdaya guna menjadi berdaya guna, punya nilai jual yang tinggi. Dan oleh karena itu ya, saya mulai tahun 2009 sampai sekarang kurang lebih 14-an tahun ya, itu kita alhamdulillah tidak pernah berhenti, jalan terus banyak pesanan dari sana sini, dari dinas-dinas, bahkan dari luar kota, luar daerah, luar negeri seperti Malaysia pernah, Jerman pernah, Amerika pernah ya, itu. Kemudian pada waktu Covid kami nggak berhenti, tetap menjalankan, membuat, karena sampah tidak berhenti walaupun Covid, walaupun apa, tetap sampah itu setiap hari ada, karena sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena ya mungkin di sini banyak gunanya ya untuk membuat kerajinan, berdaya guna untuk diri sendiri, untuk bikin kerajinan. Jadi saya lebih tertarik untuk mengolah sampah menjadi berkah, istilahnya menjadi berdaya guna. Kalau nggak dari kita diri sendiri, siapa lagi gitu loh. Usaha yang dilakukan Bank Sampah Sumber Rejeki ini berawal dari keprihatinan melihat sampah plastik yang dibuang sembarangan. Berkat kreativitas dan ketekunan anggotanya, sampah plastik itu pun disulap menjadi beraneka ragam produk bernilai jual. Tak hanya produk dari gelas plastik, kelompok kreasi limbah plastik yang didirikan sejak 2009 lalu tersebut juga berkreasi membuat bunga dan bros dari plastik bekas, tas dari anyaman limbah plastik residu, hingga busana dari berbagai bungkus makanan ringan yang berhasil meraih juara 1 tingkat Provinsi DIY. Ada juga beragam souvenir dan pernak-pernik lainnya yang lebih berdaya guna dan bernilai jual. Bahkan produk-produk kelompok kreasi limbah plastik tersebut juga telah merambah hingga ke mancanegara seperti Malaysia, Jerman, dan Amerika dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, ADI TV.
Pemirsa, memiliki keterbatasan sejak kecil tak membuat Alfiana Asti Premasari menyerah menjalani hidup. Bahkan wanita asal Kabupaten Sleman tersebut mampu berkarir sebagai seorang translator bahasa asing yang sudah ia lakukan sejak masih duduk di bangku perkuliahan. Alfiana Asti Premasari tengah menjadi perhatian masyarakat karena kisah inspiratifnya sebagai translator bahasa asing bagi kalangan mahasiswa maupun umum. Bagaimana tidak, wanita yang berdomisili di Jalan Kaliurang, kilometer 13,5, Besi, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman itu merupakan penyandang cerebral palsy. Ya, meski berketerbatasan, ia tak pernah menyerah untuk menyalurkan bakat dan kemampuan yang telah ia miliki sejak awal bangku perkuliahan. Alfi, begitu ia akrab disapa, mengaku mendapat dorongan semangat dari keluarga tercinta yang kebetulan menyukai bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Inggrisnya sudah terlatih karena sebelum menempuh S1 dan S2, ia sempat bekerja di salah satu perusahaan asing di Indonesia. Sejak saat itu ia pun tertarik untuk belajar bahasa Inggris lebih jauh. Bahkan di usianya yang masih belia saat itu, Alfi telah diberikan kepercayaan untuk menjadi tutor bahasa asing. Tapi dengan bimbingan guru bahasa Inggris yang waktu itu wali kelas saya juga, pelan-pelan saya bisa mengejar ketertinggalan bahasa Inggris saya. Bahkan saya dijadikan peer teacher atau guru tutor sebaya seperti itu pada teman-teman yang belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dilanjutkan S1, waktu itu ingin melanjutkan di salah satu universitas negeri, tapi fasilitas untuk disabilitas belum memadai sehingga pindah ke salah satu universitas swasta di pendidikan bahasa Inggris waktu itu. Selama berkuliah, Alfi berhasil meraih penghargaan atas prestasi serta dedikasinya yang bergerak dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Sempat vakum di tahun 2018 lantaran tengah melanjutkan studi di tingkat strata 2, Alfi kembali aktif sebagai translator pada awal tahun 2023. Hal tersebut ia tandai dengan mulai mengunggah beberapa konten di media sosialnya. Saat ini, Alfi juga menjalankan amanah sebagai Sekretaris Wahana Keluarga Cerebral Palsy atau WKCP Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia berpesan agar seluruh masyarakat dapat memahami arti dari sebuah kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berlaku untuk besok, Rabu 6 Desember 2023.